Bapak Ibu persekutuan keluarga Kem yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Mendahului pelayanan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami kami, supaya kami menjadi bijaksana dan dengan hati yang teguh dapat mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami sesehari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Dengan perikop berita kelepasan berbunyi demikian. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu persekutuan keluarga Kem yang diberkati Tuhan Yesus. Sebelum Ipen berdoa, Angel Kids tidak ada yang jalan-jalan sampai selesai. Dan doa syafaat tidak ada yang ke belakang. Harus tahan sampai selesai. Tidak terasa hari ini kita sudah sampai di minggu pertama bulan September. Angel Kids 3 bulan lagi kita bikin Natal. Tidak terasa ya Bapak Ibu, duduk-duduk lagi kita sampai Desember. Ya waktu itu cepat sekali, belum apa-apa lagi, sudah September, Oktober, November, dan Desember. Dan oleh karena waktu ini amat sangat singkat dan cepat, maka mari kita pergunakan waktu yang singkat dan cepat ini sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya keluarga Kem bisa masuk Natal, sehat, dan kita semua lengkap dan utuh. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah tadi Hani baca mewakili Angel Kids dari Yesaya pasal 40 dengan judul perikop berita kelepasan. Bapak Ibu, perikop berita kelepasan ini lahir dari konteks umat pada saat itu. Jadi pada saat itu yang terjadi, bangsa Israel yang notabene-nya adalah umat pilihan Allah, mereka memilih untuk saya tidak mau percaya Tuhan lagi. Lalu mereka mulai menyembah itu patung-patung. Benda-benda yang tidak memiliki nyawa. Mereka lebih memilih untuk menyembah Baal, patung-patung tak bernyawa itu, daripada mereka beribadah kepada Tuhan Allah. Lalu firman Tuhan sudah tidak mereka dengarkan, tidak penting. Lalu mereka mulai berlaku tidak adil. Orang yang miskin tinggal kasih miskin saja terus. Orang yang lemah tinggal dorong tindas saja terus. Yang penting orang enak, hidup enak, cukup, segala sesuatu berkelimpahan. Orang mau menderita mereka tidak peduli. Karena moral dan iman orang-orang Israel pada saat itu sudah amat sangat bobrok dan rusak, maka Tuhan Allah kemudian mengutus Yesaya.
Yesaya kau pergi ke sana dan kau sampaikan saya punya penghukuman. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Yesaya 39 ayat 6, firman Allah berkata, ini bangsa ini akan dibuang ke Babel. Jadi mereka akan jadi budak, jadi orang asing sana di Babel. Dan kelanjutan dari ayat 6 itu dikatakan, tidak ada yang tersisa dari mereka. Karena tadi dong pun dosa-dosa tadi itu lebih memilih menyembah pada Baal-Baal daripada Tuhan Allah, lebih sibuk untuk bekerja daripada beribadah, maka Tuhan menghukum mereka. Karena dengan tegas dan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa upah dari dosa adalah maut, kebinasaan, kehancuran, itu akan mereka alami dan rasakan. Namun kabar baiknya Bapak Ibu, walaupun ini bangsa Israel ini amat sangat berdosa dan mereka tidak pantas menerima apapun selain penghukuman dari Tuhan Allah, namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka, menyayangi mereka. Kendati bikin dosa, Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi mereka, sehingga Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Karena tujuan mereka sampai di Babel, tujuan akhirnya bukan supaya mereka binasa, tapi supaya mereka bertobat lalu diampuni dosa-dosanya. Bukan untuk mereka mati supaya mereka memperoleh kehidupan kekal. Itu sebabnya Yesaya hadir dan menyampaikan berita kelepasan. Dorang akan terlepas dari dorang punya perbudakan selama ada di Babel. Bapak Ibu persekutuan keluarga KM yang diberkati, kalau kita evaluasi diri kita ya, sehancur apapun masa lalu kita, seberdosa apapun hidup kita hari ini, kalau boleh jujur Tuhan tetap mengasihi kita. Dari Januari nih sampai Agustus bikin dosa toh. Tadi kita sudah dengar bahwa upah dosa adalah maut. Dari Januari sampai Agustus bikin dosa, tapi Tuhan masih pelihara kan sampai bulan September. Tuhan, ini angel kita tukang melawan-melawan orang tua belum habis bicara dong susambung. Kemarin tuh Tante Usin langsung kayak tanduk keluar. Ini ada dosa fat, orang semua lari-lari ketawa-ketawa di belakang sana nih Angel Kids. Kendati kepala batu tukang melawan, tidak dengar-dengaran, tapi tetap Tuhan Yesus sayang. Tetap Tuhan Yesus berkati. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menginginkan bahwa datang mengaku dosa, lalu Tuhan mau mengampuni dosa-dosa. Karena tadi tujuan akhirnya bukan supaya kita mati, tetapi supaya kita mendapatkan kehidupan. Bukan supaya kita binasa, tapi supaya kita diampuni segala dosa-dosanya. Makanya setiap detik kita bikin dosa, tetapi setiap saat Tuhan Yesus selalu menunggu saudara dan saya untuk datang kepadanya. Sehingga rugilah kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Karena di sini sudah kita berjumpa dengan Tuhan, menerima berita pengampunan dosa dan petunjuk hidup baru. Yesaya tampil bukan hanya menyampaikan ini penghukuman, tetapi Yesaya tampil juga untuk menyampaikan pertobatan supaya dorang punya dosa diampuni. Karena Yesaya bilang, sudah kamu keluar dari Babel, selanjutnya adalah kamu harus mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu turun sampai ke ayat 3, pasal 40 ayat 3, suara mengatakan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kembali ke bacaan Alkitab kita lihat ayat 6 sampai ayat 7. Di situ dikatakan, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semarangnya seperti bunga di padang. Ayat 7, rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu. Rumput dan bunga, itu Yesaya mau menggambarkan itu sudah tumbuh hidup ini. Kalau bunga pasti kering, maka Bapak Ibu Saudara dan saya pasti mati. Mau dokter spesialis jantung lagi yang dia tahu harus berapa detak nih jantung tetap pasti juga akan mati. Kalau rumput pasti kering, maka manusia juga pasti akan mati. Karena tadi manusia digambarkan seperti rumput di padang. Kalau Bapak Ibu searching di internet, ada banyak sekali
jenis-jenis rumput dengan segala manfaatnya. Kemarin saya cari, ada yang bisa manusia makan rumput bisa manusia. Ada yang dijadikan sebagai pakan ternak. Jadi kalau mau sapi-sapi dengan susu-susunya berkualitas baik, maka ada rumput-rumput tertentu yang harus sapi-sapi itu makan. Ada yang sebagai hiasan halaman, dijadikan kertas dan lain sebagainya. Sama juga dengan manusia di dunia ini, Bapak Ibu. Ada jutaan manusia di dalam dunia ini, dan masing-masing Tuhan kasih kelebihan, talenta, karunia yang berbeda-beda. Ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang pendeta. Dan semua kita juga pasti akan mati. Di Yehuda, di perbukitan Yehuda, kalau selesai musim hujan, maka semua padang itu di perbukitan Yehuda itu akan hijau semua. Dan itu akan sangat cantik kelihatannya. Tetapi ketika musim itu berganti, maka yang hijau itu akan menjadi gersang, kering, dan tandus. Bahkan bisa menyebabkan kebakaran. Artinya bahwa rumput itu dia singkat sekali. Cepat-cepat saja langsung mati. Sama dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu batas akhir kita di dunia ini, Bapak Ibu. Ada yang lahir belum menikmati dunia, mata belum terbuka, Tuhan sudah panggil. Ada yang belum menikmati jadi papa dan mama, Tuhan sudah panggil. Tapi ada juga orang tua-tua yang sudah tua, tapi Tuhan tetap pelihara. Hidup kita amat singkat. Dan oleh karena itu apa yang mau kita banggakan, kita sombongkan dengan hidup yang singkat dan terbatas ini? Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada. Selain kita atur kita pun diri ini baik-baik, bikin hidup ini baik-baik, supaya kalau nanti waktunya kita kering, kita layak di hadapan Tuhan. Sama juga dengan bunga. Dikatakan bahwa pada akhirnya juga bunga itu dia akan mekar dengan warna yang bagus, indah, berseri. Tetapi ketika bunga itu mekar, pada akhirnya juga dia akan layu dan mati. Saya tidak tahu itu jenis bunga apa. Kalau akang mbak bunga tuh saya suka lihat, kadang suka posting-posting yang warna putih tuh. Kalau akang kalau bunga, kadang suka posting. Bunga kalau mekar itu bagus sekali, indah sekali, tapi dia tidak akan bertahan 1 minggu, Bapak Ibu. Pasti juga dia akan mati. Semua yang enak dipandang, semua yang sedap dilihat oleh mata, tidak akan bertahan lama. Bapak Ibu boleh bangga dengan pencapaian-pencapaian hidup yang Bapak Ibu miliki. Semua yang Bapak Ibu punya, fasilitas hidup yang mendukung. Tapi itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan seberapa banyak uang yang kita miliki juga tidak akan membawa kita kepada keselamatan, karena Tuhan kita tidak bisa disogok. Apapun yang kita miliki tidak akan menjamin kita bahagia dan senang. Dan justru orang yang punya segala-galanya belum tentu mereka bahagia. Jadi kalau karyawan-karyawan kalau tinggal bersekat-sekat papan satu dengan papan yang lain, nikmati, Mama Sirna masak apa, nikmati dengan syukur, sukacita, duduk sore-sore bercanda dengan teman-teman karyawan, atau kita yang di rumah menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan anak-anak, walaupun makan seadanya ya oma kami, bisa lihat cucu-cucu, lari-lari, main-main, itu jauh lebih berharga dari apapun. Jadi jangan kita membandingkan kehidupan kita, keadaan kita dengan orang lain. Karena setiap kita dikasih berkatnya masing-masing. Bunga pasti akan layu. Semua yang indah, yang baik, yang sedap dipandang mata pada akhirnya juga akan selesai. Jadi syukuri, nikmati apapun yang kita alami dan kita rasakan hari ini. Karena kembali dia tidak akan membawa kita kepada sesuatu yang bertahan selama-lamanya. Alkitab bilang engat dan karat juga akan menghabiskan setiap harta kekayaan kita. Dan bunga pasti layu artinya bahwa ada setiap musim kehidupan yang Tuhan akan kasih kepada saudara dan saya untuk mengubah hidup kita. Jadi tidak selamanya kita di atas, tidak selamanya kita di bawah. Kadang seperti roda yang berputar. Saya ingat Sabtu kemarin saya, Lia, Cici dan Kak Andre kita main selesai kantor ya. Itu kita duduk cerita. Jadi saya bilang buat Cici dan Lia, waktu kakak Usin dan kakak Andre menikah, kamu suruh apa kan? Waktu kakak Andre dan kakak Usin menikah, lalu Bapak bilang begini,
kita kembali ke Fak-Fak. Saya ada rumah di Fak-Fak itu. Jadi saya langsung membayangkan, kalau ada rumah nih pasti minimal ruang tamu ada dia isi toh. Karena ini kan dibilang rumah dosen toh, jadi membayangkan ruang tamu pasti ada dia isi. Terus kalau kamar minimal ada tempat tidur, di dapur pasti ada dia peralatan. Singkat cerita, kapal standar kita turunlah ke pelabuhan Fak-Fak, naik langsung Bapak Ibu, ini sudah satu rumah. Saya buka pintu Bapak Ibu. Di ruang tamu yang luar biasa itu kita hanya punya satu barang, yaitu karpet yang alas itu di bawah. Jadi siapapun yang datang silakan duduk di karpet itu sudah. Saya agak-agak syok-syok begitu. Tuhan. Tapi diam-diam saya kan masih cinta tuh, baru awal menikah jadi. Masuklah ke kamar. Bapak bilang ini kasih masuk pakaian-pakaian sudah di dalam kamar. Saya lebih syok lagi Bapak Ibu. Karena di dalam kamar tidak ada lemari. Hanya ada satu kasur, saya ingat betul itu satu badan. Yang dia sudah plat sekali, dia tipis sekali, dan dia pentingan sebolong ke dalam. Lalu saya ke kamar kedua itu luar biasa, banyak sekali barang. Dan Bapak Ibu tahu barangnya apa? Buku semua kasihan. Buku dan baju. Kosong. Saking kosongnya Bapak Ibu, saya sampai di dapur, saya lihat Tuhan Yesus. Panci dan kompor juga tidak ada. Saya ingat betul ada piring 2 dan saya yakin itu adalah piring sabun daya. Kan dulu kan beli piring gratis, beli sabun gratis piring. Itu 2. Dan malam ketika kita tidur Bapak Ibu, saking romantisnya kita, saat tidur itu di kasur, Bapak tidur di atas karton. Jadi dia susun-susun karton, saya di kasur, dia di karton. Dan kalau harus jujur, kita hidup hanya karena pelayanan. Kadang-kadang kalau lapar tuh kita pura-pura lari ke Opa Saru. Opa makan gak? Karena Bapak Ibu Bapak punya doa. Jadi hati-hati juga dengan doa kita ya. Saya bilang buat Cici dan dia. Bapak berdoa begini. Jadi satu hari sebelum kita nikah saya bilang ini, kita harus ke gereja Petra Muli. Hati tidak tahu kok masa lalu bagaimana. Jadi mari kita berdoa putuskan di gereja Petra Muli. Dan salah satu doa Bapak adalah Tuhan, kalau saya menikah dengan Ipen Osi, saya mau memulai dari nol. Dan Tuhan bikin betul kita nol. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu, setiap bunga yang berbunga ada musimnya. Ada musim ketika mawar dia mekar, nanti dia mati. Ada musim untuk bunga lain juga mekar. Artinya bahwa setiap hidup Bapak Ibu Saudara dan saya punya musim masing-masing. Kadang kita mekar, kadang kita layu, kadang kita cantik, kadang kita redup. Jadi saya mau bilang begini buat kita. Syukuri setiap berkat yang Tuhan Allah kasih. Dan ucaplah syukur ketika menikmati berkat Tuhan itu. Karena ketika Tuhan Allah takar kita punya berkat masing-masing. Ketika Tuhan Allah kasih Mama Megi berkelimpahan, Mama Megi makan akan terasa cukup. Dan ketika Tuhan Allah kasih Mama Hani berkat yang sedikit, bukan berarti Mama Hani berkekurangan. Cukup. Karena doa Bapa kami mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau tadi bunga rumput pasti mati dengan segala hal yang dia miliki, bunga juga pasti layu. Mau apapun yang kita punya dalam dunia ini, pada akhirnya ketika musim berganti, kita di atas dan kita juga di bawah. Kalau hari ini kita di atas, lihat orang yang di bawah. Dan kalau kita sudah di bawah, jangan mengeluh dan bersungut. Yakin bahwa pasti suatu saat Tuhan akan kasih saya ke atas. Kalau bukan saya pun cucu yang di atas. Kalau bukan saya pun cucu di atas, saya pun anak pasti di atas. Jadi hidup ini jangan mengeluh dan bersungut. Nikmati, syukuri, jalani. Karena berkat yang Tuhan Allah kasih pasti cukup. Bagian yang paling terakhir dari kebenaran firman Tuhan ada dalam ayatnya yang ke-28 yang sekaligus menjadi nats pembimbing kita. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Rumput, bunga dikontraskan dengan firman Tuhan. Rumput yang pasti layu, yang kering ya, rumput yang kering itu mau menandakan bahwa manusia itu amat sangat rapuh. Sangat rapuh. Opa Maroman bilang, saya kuat. Bapak Justin bilang, saya ini kuat. Saya bisa pukul barang kuat.
Tapi di titik-titik tertentu, ketika Tuhan Allah kasih pergumulan, di titik itu kadang Opa Maruman bilang, Tuhan saya tidak sanggup. Atau Bapak Jasin bilang, Tuhan saya tidak mau. Rumput yang kering mau menjelaskan bahwa betapa rapuhnya manusia. Dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan Allah. Jadi butuh Tuhan. Kalau mau jalan sendiri kita tidak bisa apa-apa dan kita terbatas. Karena kita lemah, kita rapuh, kita terbatas, maka kita hidup jangan menyusahkan orang lain, tetapi bergantung kepada Tuhan. Dikatakan bahwa tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, firman Allah itu jadi fondasi yang kuat untuk kehidupan orang Kristen. Berdoa, baca Alkitab, itu jadi fondasi yang amat sangat kuat dalam kehidupan kita. Cerita lagi ya. Waktu Bapak telepon saya mau ajak nikah, itu kan saya belum tahu nih Bapak pendeta nih hidung miring kan lurus, modelnya bagaimana dia tahu karena via telepon. Tapi yang kami lakukan setiap saat adalah, hari ini kau berdoa ya, besok saya berdoa. Ini kita tidak lihat muka nih, belum ketemu, karena dia vikaris dan saya harus selesaikan, saya punya S2 di Tomohon. Jadi kita ini cinta-cinta lewat telepon begitu. Yang membuat kita saling percaya dan berkomitmen adalah telepon saja. Kita telepon tuh bikin apa? Sudah hari ini kau berdoa ya, besok saya pergi berdoa. Itu yang kita lakukan. Dan puji Tuhan kita terapkan sampai saat ini. Kadang kalau mau tidur, Bapak pegang El tangan, saya pegang Rili tangan, lalu kita berdoa. Dan itu yang kita lakukan sampai saat ini. Bapak Ibu, kalau rumah tangga hanya beralaskan cinta, maka kalau cinta habis bagaimana? Kalau tidak cocok pasti akan baku marah, bakal lain. Kita tidak bisa menjaga kekudusan rumah tangga kita. Tetapi kalau fondasinya adalah takut akan Tuhan, berdoa dan firman Tuhan, maka nasi tabrak nasi juga tetap I love you lah. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa firman Tuhan Allah itu kekal, karena Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada firman Allah, di dalam menjamin tentang kehidupan yang kekal, tentang berkat. Angel Kids, kalau malam jangan TikTok saja ya, baca firman Tuhan. Mazmur bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Anak-anak yang pintar itu adalah anak-anak yang baca Alkitab, tidur malam berdoa. Siapa di sini yang sebentar malam mau tidur baca Alkitab dulu? Astaga naga, bahaya. Berarti kamu semua Desember kamu tidak main drama. Siapa di sini yang sebentar malam pulang mau baca Alkitab dan berdoa sebelum tidur? Ini cuma Noah sendiri. Baru yang di depan-depan ini tidak mau baca Alkitab dan berdoa. Tante Osin punya center kelas, punya nomor. Belajar untuk setiap malam tidur, baca Alkitab, berdoa. Supaya nanti besok-besok sudah selesai sekolah, Tuhan Yesus kasih pekerjaan yang baik dan kehidupan yang baik. Dan bagi kita, orang tua, didiklah anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekal, yang akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, sukacita. Dan ketika kita layu dan kering, firman Tuhanlah yang akan memberikan kita berkat supaya kita tetap sehat, kuat, menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.